Halo semuanya, di sini kita akan belajar terkait perangkat virtual dan perangkat fisik. Yang pertama adalah perangkat virtual, yaitu melalui Command Prompt dan juga Visual Studio Code. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita membuka Command Prompt, lalu masukkan ke tempat di mana Flutter kalian tersedia di dalam folder itu. Karena folder saya yang praktikum ini, yang terdapat Flutter ini ada di folder D, jadi saya buka yang D. Lalu ada langkah-langkah untuk membuat Flutter, yaitu kalau kalian mau membuat contohnya seperti ini ya, Flutter create, lalu nama bebas terserah kalian mau namain apa, tapi saya akan pakai yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu CD punya saya. Flutter Doctor ini gunanya untuk mengecek supaya semuanya tersedia dan tidak ada kendala sama sekali. Setelah itu kita buka ke VS Code menggunakan kode titik, buka VS Code melalui Command Prompt, lalu di bagian extension ketikkan Flutter. Lalu kita lanjut ke Flutter Emulators. Di sini sudah terlihat beberapa yang sebelumnya sudah saya buat emulatornya. Nah, untuk membuat kita tinggal pakai yang sudah diberitahukan di Command Prompt, yaitu Flutter Emulator strip 2 create, strip 2 name, lalu tanda kutip. Nah, di dalamnya bebas kalian mau namain apa. Ini kenapa already exist, karena saya sudah pernah membuat emulator saya itu sebelumnya. Lalu kembali ke Visual Studio Code, lalu pencet Windows bawah kanan, lalu ketikkan nama yang tadi dibuat. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Yang kedua, kita menggunakan Android Studio dan juga Visual Studio Code. Yang pertama, kita perlu mengecek SDK Manager-nya. Nah, di SDK platform di bagian Hide Obsolete Package, saya yang di checklist ini, dan pastikan ya semuanya di download, jangan hanya dicentang. Lalu di Show Package Details-nya ini, kalian bisa tinggal ikutin aja apa yang sudah ada di dalam video saya. Lalu di SDK Tools, ini yang saya checklist. Lalu kita pergi ke Virtual Device Manager. Nah, tampilannya akan seperti ini jika masuk ke tadi. Lalu ini beberapa yang sudah kita buat tadi dan saya buat kemarin. Dan kalau mau buat, kita tinggal pencet yang tambah. Dan di sini ada ukuran-ukurannya. Kita akan menggunakan medium font. Lalu di New Hardware Profile kita bisa mengganti namanya, bebas, namanya apa saja. Ini misal kita bikinnya capek buat. Lalu kita pencet finish.
Nah, di sini sudah ada capek buat. Lalu kita tinggal pencet next. Nah, download yang ada bintangnya ya, Google APIs, Intel. Nah, selanjutnya. Lalu kalian tinggal pencet finish aja, nanti sudah ada di dalamnya. Nah, seperti ini. Tapi karena kemarin saya sudah pernah membuat, jadi saya akan memakai yang new device 1. Lalu kembali ke VS Code dan ketikkan lagi new device 1 seperti tata cara yang sebelumnya, dan berhasil. Seperti ini adalah tampilannya, teman-teman. Nah, yang di cara ketiga yaitu perangkat fisik. Kita ketik di Chrome strcpy dan cari yang di bagian GitHub. Nah, kalian bisa scroll ke bawah sampai menemukan yang namanya Get the App. Lalu kalian pilih sesuai seperti kayak Windows atau apapun. Karena saya makainya Windows, jadi saya pencet yang Windows, lalu unduh di bagian yang 64 bit. Setelah itu kalian masuk ke File Explorer. Setelah itu kalian ekstrak yang unduhan tadi strcpy. Lalu jangan lupa di folder D-nya itu kalian buat folder yang namanya strcpy. Lalu yang sudah kalian ekstrak itu isinya pindahkan ke folder yang barusan kalian buat di data D itu. Lalu kita kembali ke command prompt, ketikkan D.2 seperti tadi, tempat kalian menaruh. Nah, di step ini kalian jangan lupa untuk menyambungkan dengan kabel data ke HP ya guys, dan juga jangan lupa disambungkan pengembang developernya, dan itu sesuai handphone kalian masing-masing. Jadi bisa kalian lihat di tutorial mungkin di TikTok atau di internet bagaimana cara menyalakan pengembang developer atau ya seperti itu. Selanjutnya kalian tulis cd strcpy yang namanya tadi kalian buat foldernya. Setelah itu ditulis strcpy.exe dan sudah guys, terlihat hasilnya seperti apa. Sekian guys untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa paham ya sama apa yang sudah saya jabarkan. Dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.